Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Film Story. Kali ini Film Story akan membahas salah satu film yang berjudul The Witch Subversion. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa kalian yang belum subscribe, ayo kita subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk review film-film seru lainnya. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal menampilkan adegan di mana terdapat darah di mana-mana, yang ternyata darah itu adalah dari para anak-anak hasil percobaan Dr. Beck yang dimusnahkan karena berbahaya. Namun, terdapat dua anak yang berhasil melarikan diri dari pemusnahan itu. Yang pertama bernama Nobleman yang berhasil tertangkap. Adapun anak kecil perempuan yang lari dari kejaran anjing bernama Ko Jayun. Jayun berlari sampai ke sebuah rumah petani dan ia pingsan di sana. Dr. Beck yang menganggap Jayun akan mati karena penyakit otaknya akhirnya melepaskannya begitu saja. Sang petani yang melihat seorang bocah pingsan di halamannya pun segera membawanya masuk dan memanggil seorang dokter untuk mengecek keadaan bocah tersebut. Sepuluh tahun kemudian, Jayun berubah menjadi seorang remaja yang cantik dan ia membantu ayahnya untuk mencari uang dan merawat ternaknya serta merawat ibunya yang sudah mulai gejala pikun. Jayun menjadi anak angkat dari keluarga petani tersebut karena mereka tidak dikaruniai seorang anak. Pada malam harinya setelah Jayun bersih-bersih badan, tiba-tiba kepalanya terasa sakit yang sangat hebat, namun tiba-tiba hilang begitu saja. Karena penasaran, ia pun mencoba mencari gejala yang ia rasakan ke internet dan hasilnya ia menemukan bahwa ia mengidap penyakit Alzheimer. Jayun lalu mengumpulkan semua informasi terkait Alzheimer dan mencetaknya untuk mempelajarinya. Keesokan harinya, Jayun seperti biasa berangkat sekolah bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee. Di dalam bis, Myung-hee menunjukkan bahwa ada audisi pencarian bakat yang hadiahnya sangat besar. Jayun yang melihat hadiah itu bisa digunakan untuk membantu ayahnya dan mengobati ibunya, lalu Jayun pun mendaftar audisi tersebut. Dari hasil audisi, juri memujinya. Selain ia cantik, pintar dalam akademisnya, Jayun ternyata juga mempunyai suara yang sangat bagus. Oleh karena itu, Jayun berhasil mendapatkan tiket untuk pergi ke Seoul mengikuti audisi selanjutnya. Lalu keesokan harinya mereka segera bergegas ke dalam kereta menuju Seoul. Di dalam kereta, ketika mereka sedang asyik makan dan ngobrol, mereka kedatangan seorang pria misterius yang SKSD dengan mereka. Mereka menduga orang ini adalah fans dari Jayun karena acara yang Jayun ikuti. Namun ternyata orang itu adalah Nobleman. Ia bahkan sempat hampir menampar Jayun untuk membuktikan bahwa Jayun benar-benar orang yang ia cari. Namun Jayun malah terkejut dan akhirnya Jayun pun menangis. Dan itu membuat Myung-hee marah dan mengusir orang itu. Saat akan pergi, Nobleman pun sempat bersenggolan dengan orang dan memancing emosi Nobleman. Akhirnya, Nobleman mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh orang itu. Di sisi lain, Jayun dan Myung-hee telah sampai di Seoul dan melanjutkan audisi mereka. Hasilnya, Jayun masuk ke perempat final dan Myung-hee sangat senang dengan hal itu. Lalu mereka segera bergegas mengejar kereta untuk pulang. Namun, Jayun kembali merasakan sakit yang sangat hebat di kepalanya, sampai-sampai dari hidungnya keluar darah. Dalam kondisi itu, Jayun teringat kata dokter bahwa hidup Jayun tidak akan lama lagi karena penyakitnya yang semakin parah. Myung-hee segera mencari Jayun ke kamar mandi dan terkejut dengan Jayun yang mimisan. Lalu mereka segera mencari taksi untuk pulang. Namun yang datang malah segerombolan orang yang merupakan suruhan dari Dr. Beck untuk menangkap dan membawa Jayun. Akan tetapi, Myung-hee segera menarik Jayun untuk masuk ke dalam taksi, dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan sampai ke desa mereka. Baru saja sampai, mereka dikejutkan dengan kedatangan Nobleman.
Saat itu nobleman mengancam akan membunuh orang tua Jayun. Mendengar ancaman itu, Jayun pun panik dan segera berlari pulang dan menyuruh Myung-hee menghubungi ayahnya yang merupakan seorang polisi untuk segera datang ke rumah Jayun. Saat nobleman sampai di rumah Jayun, ayah Myung-hee pun juga sampai dan alhasil rencana nobleman untuk membunuh orang tua Jayun gagal. Tidak selang lama, Jayun pun sampai dan panik karena melihat kondisi rumahnya yang gelap dan terdengar suara banyak orang di dalamnya. Jayun pun segera lari dan ternyata orang tua Jayun masih dalam kondisi yang baik ditemani ayah Myung-hee. Setelah merasa aman, Myung-hee dan ayahnya pun pulang. Sebelum pulang, ayah Myung-hee mengingatkan Jayun agar berhati-hati karena tadi sempat terdapat beberapa orang yang mencurigakan datang ke rumah Jayun. Tidak berhenti di situ, kini nobleman mendapat tugas baru untuk menghabisi profesor dan anak buahnya yang tidak mau bergabung dengan Dr. Beck. Dalam waktu singkat mereka pun berhasil melumpuhkan semua orang termasuk profesor itu. Bahkan nobleman menunjukkan kekuatannya yang bisa mengontrol benda sehingga membuat anak buah profesor menembak dirinya sendiri. Di tempat lain, Dr. Beck yang bertemu dengan Pak Choi meminta Pak Choi untuk tidak lagi mengurusi Jayun karena markas besar sudah mengambil alih hal tersebut. Mendengar hal itu, Pak Choi menolak dan punya firasat bahwa Dr. Beck punya niatan lain. Lalu Pak Choi menemui seorang profesor, dan profesor itu tahu kalau Pak Choi punya penyakit di tangannya. Dan sebagai penangkalnya, Pak Choi harus menangkap kepala dari Jayun. Oleh karena itu, Pak Choi terus mengejar Jayun. Pada malam harinya, keluarga Jayun sedang terlihat makan bersama didatangi oleh Myung-hee yang menginap di sana. Ketika semua orang mulai tertidur, Jayun pun mulai mimpi buruk dan ingat semua hal tentang masa lalunya, dan itu membuat kepalanya terasa sangat sakit. Setelah reda sakitnya, ia mendengar ada suara aneh dari kamar ibunya. Ternyata rumahnya sudah dikepung oleh orang suruhan Dr. Beck yang ingin membawa Jayun yang merupakan anak perempuan yang kabur 10 tahun silam. Jayun masih bersikeras bahwa ia bukan orang yang ia cari. Namun orang-orang itu memaksa dengan cara melukai Myung-hee. Melihat hal itu, Jayun menjadi marah dan kekuatannya otomatis aktif dan membuatnya seperti monster. Semua orang pun mati di tangannya. Di saat itu datanglah nobleman dan mengajak Jayun ke markas. Kalau Jayun tidak mau, nobleman akan menghabisi keluarga dan orang terdekat dari Jayun. Karena tidak punya pilihan, Jayun akhirnya ikut mereka ke markas. Tak mau ketinggalan, Pak Choi juga menyiapkan pasukannya untuk menyerang markas Dr. Beck. Setelah sampai di markas, Jayun ditali tangannya dan disuntikan sebuah cairan yang membuatnya ingat semua masa lalunya. Ternyata Dr. Beck diperintahkan untuk membuat semacam rekayasa genetik otak yang membuat orang seperti halnya mutan, di mana mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia normal. Dan Jayun beserta teman-temannya yang dihabisi adalah objek yang berhasil. Akan tetapi dengan perkembangan mereka yang sangat cepat, mereka akhirnya sulit dikendalikan dan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah mengapa teman-teman Jayun dihabisi. Di sisi lain, tubuh Jayun yang mulai bereaksi dengan munculnya rasa sakit di kepalanya, bahkan sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya. Melihat hal itu, Dr. Beck akhirnya menyuruh orangnya untuk menyuntik cairan kedua, yang mana cairan itu adalah obat dari sakit kepala Jayun. Namun, obat itu hanya berlaku selama 1 bulan. Selebihnya akan kembali sakit lagi, bahkan gejalanya akan lebih cepat. Setelah disuntik cairan itu, Jayun menjadi terlihat senang dan bugar. Usut punya usut, ternyata semua yang dilakukan Jayun adalah sengaja untuk mencari keberadaan Dr. Beck. Karena Jayun yakin Dr. Beck punya penangkal sakitnya itu. Oleh karena itu, Jayun sengaja tampil di televisi lokal dan keberadaannya bisa diketahui oleh Dr. Beck dan Dr. Beck akan mencarinya. Jadi kesimpulannya, bukan Dr. Beck dan orang-orangnya yang menemukan Jayun, tetapi Jayun yang berhasil menemukan keberadaan Dr. Beck. Melihat hal itu, nobleman dan anggotanya segera datang.
Namun bersamaan dengan datangnya pasukan Pak Choi, nobleman tetap fokus untuk melawan Jayun sementara yang lain melawan pasukan Pak Choi. Pak Choi yang sudah tahu kelemahan para objek penelitian dengan mudah melumpuhkan mereka dengan menembak kepalanya. Sementara nobleman dan Jayun masih adu kekuatan. Perbedaan kekuatan mereka nampak sekali dan Jayun terlihat lebih kuat dan cepat dibandingkan dengan nobleman. Dengan cepat Jayun bisa mengalahkan nobleman. Akan tetapi saat akan menghabisi nobleman, sebuah tembakan mengenai Jayun dan membuatnya terlempar. Ternyata tembakan itu dari Pak Choi. Melihat hal itu, Dr. Beck sangat senang dan memerintahkan Pak Choi untuk menembak di area kepala mereka. Namun, Pak Choi malah ikut menembak Dr. Beck. Saat Pak Choi menembak Dr. Beck, Jayun sudah ada di belakang Pak Choi dan siap menghabisi Pak Choi. Terjadilah adu pukul di antara keduanya dan tentu saja Jayun menghabisi Pak Choi dengan sangat mudah. Setelah itu, nobleman bangkit lagi dan mengajak Jayun untuk bertarung lagi. Bahkan ia pun berani bertaruh kalau nobleman kalah, ia akan memberitahu lokasi penyimpanan obat penangkal sakit itu. Tiba-tiba dari belakang Jayun muncul anak buah nobleman yang siap menikam. Namun lagi-lagi dengan kekuatan Jayun yang luar biasa, ia bisa menghalau serangan itu dan langsung menghabisi anak buah itu. Ternyata itu adalah strategi dari nobleman agar bisa menembak Jayun dari belakang. Namun lagi-lagi karena kekuatan Jayun yang sudah di atas rata-rata mereka, Jayun membalikan keadaan dengan menusuk nobleman. Sebelum menghabisi nobleman, Jayun menagih janjinya tentang lokasi penyimpanan obat itu. Namun karena nobleman tidak memberitahu, akhirnya Jayun langsung membunuhnya. Setelah itu, Jayun segera mencari obat itu dan membawanya pulang untuk diberikan kepada ibunya yang sedang sakit. Walaupun dari luarnya Jayun terlihat seperti monster, tapi ia masih punya hati yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah memberikan obat itu, Jayun pun pamit menyelesaikan masalahnya dan berjanji akan kembali setelah semuanya selesai. 3 bulan kemudian, Jayun berhasil menemukan saudara Dr. Beck yang ternyata punya stok obat tersebut. Namun Jayun ingin obat yang lebih kuat dan permanen, sehingga Jayun tidak perlu repot-repot setiap bulan menyuntikkan obat itu. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul seorang perempuan di samping Jayun yang merupakan anak dari saudara Dr. Beck. Dan film pun selesai.